Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga penjelasan mengenai kitab-kitab Allah beserta penerimanya. Dan juga kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan, juga sudah membuat ringkasan mengenai iman kepada kitab Allah, dan juga sudah menyampaikan beberapa saran juga pertanyaan. Terima kasih atas saran serta pertanyaannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, saya telah membuatkan rangkumannya yang bisa kalian download melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi di sana insya Allah sudah saya buatkan ringkasannya mengenai sejarah dari turunnya masing-masing kitab. Juga ada link video tentang bagaimana perbedaan kitab-kitab yang terdahulu. Oke. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Jadi kalau kemarin kita konsep dasarnya tentang iman kepada kitab-kitab Allah semuanya, kalau saat ini kita fokus kepada kitab kita, kitab Al-Quran yang wajib kita yakini, kita amalkan, dan kita percayai akan kesempurnaannya. Oke, langsung saja kita masuk kepada menu Al-Quran. Al-Quran kitab yang sempurna. Di sini ada sebuah pertanyaan, benarkah Al-Quran kitab yang sempurna? Baik. Yang pertama, Al-Quran ini turun sekitar abad ke-7 Masehi, ya. Kurang lebih pada tahun 671 Masehi. Diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lebih enaknya disebut 23 tahun. Nah, di sini menjadi kekhususan tersendiri bahwa Al-Quran ini diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi. Terkadang Al-Quran menjawab sebuah sanggahan dari orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin Mekah saat itu. Kemudian juga ada ayat yang digunakan untuk menenangkan hati Nabi, misalkan dalam keadaan berdakwah banyak cacian dan makian. Kemudian terdiri dari 114 surah dan kurang lebih ada 6.660 ayat. Nah, itu. Kemurnian dari isinya terjamin dalam Quran surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakhafidun. Nah, di sini ada kata nazalna. Nazalna ini sebuah kekhususan ya, ciri khusus dari Al-Quran itu sendiri. Nazalna itu diturunkan, maksudnya diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau anzalna diturunkan secara langsung atau semuanya. Kalau bedanya di sini nazalna. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti pula menjaganya. Yang dimaksud menjaga di sini, Allah itu menjaga kemurnian Al-Quran melalui bagaimana banyaknya umat Islam yang menghafal. Dari mulai awal diturunkan hingga saat ini banyak sekali yang menghafal. Bahkan Allah sendiri pun sudah pernah menyampaikan bahwa tantangan kepada umat musyrikin Mekah saat itu, silahkan kalian membuat kalimat yang sama dengan Al-Quran kalau mampu. Karena Al-Quran ini adalah kata-katanya, kalau ibaratnya sekarang puisi yang sangat bagus sekali. Jadi kata-kata yang sangat indah, yang sangat tata bahasanya yang sangat bagus. Padahal Rasulullah itu tidak bisa baca dan tulis. Inilah menjadi salah satu mukjizat kenapa seorang yang tidak bisa baca dan tulis tapi mampu menyampaikan
kata-kata yang indah. Itu bukti bahwa Al-Quran itu turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Al-Quran ini adalah kitab penyempurna. Benarkah? Ya, sangat benar sekali. Dalam Quran surat Ali Imran ayat ketiga, Allah berfirman, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kitab Al-Quran ini tidak menyalahkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi menyempurnakan, membenarkan apa yang ada isinya dari kitab Taurat, Injil maupun Zabur. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, kok sekarang ada perbedaan, misalkan kalian menemukan, berarti yang beda yang mana bisa kita simpulkan sendiri ya. Nah, jadi Al-Quran ini itu menyempurnakan. Jadi tidak menyalahkan kitab yang dahulu yang mungkin saat ini sudah dirubah-rubah, tetapi Al-Quran menyempurnakannya, dan sampai sekarang tata bahasanya sejak dahulu sampai saat ini tidak ada perubahan sama sekali, karena Allah lah yang menjaganya hingga akhir zaman. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang menyempurnakan. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin membacanya. Jangan sampai kita punya Al-Quran hanya dibangga-banggakan tapi tidak pernah tahu isinya. Nah, bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Nah, bagaimana proses turunnya Al-Quran itu? Nah, pertanyaannya seperti itu. Yang pertama, diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di awal tadi sudah dibahas juga. Dengan disebut dengan istilah mutawatir atau bertahap, maka Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir atau bertahap. Mulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan diakhiri Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jadi tidak dimulai dari Al-Fatihah ya. Kalau pembukuannya memang dari Al-Fatihah, itu sesuai dengan petunjuknya Rasulullah dan Allah itu sendiri. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau turunnya itu dari mulai Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan diakhiri dengan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Lah di mana diturunkan? Nah, pada saat itu Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira. Ini Gua Hira. Ini adalah tempat pertama kali Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan. Nah, kenapa Rasulullah itu malah mengasingkan diri ke Gua Hira? Karena pada saat itu Rasulullah sangat gundah dengan suasana di kota Mekah. Begitu banyak kemaksiatan, begitu banyak pemujaan terhadap berhala. Nabi Muhammad yang dijaga oleh Allah ini mempunyai keinginan untuk mengasingkan diri, pengen sekali melaksanakan ibadah dengan tenang. Nah, oke. Gua Hira ini ukurannya kurang lebih 3 meter kali 1,3 ya. Jadi kecil sekali, hanya cukup untuk berdiri melaksanakan sholat. Nah, kok sholat? Bukankah sholat diturunkan sudah Nabi Muhammad menjadi Rasul ya? Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa ternyata sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuman tata caranya itu tidak sesempurna saat ini. Jadi kalau saat ini kita itu sholatnya sambil berdiri dan diakhiri dengan salam. Pada masa Nabi Isa misalnya, itu juga sudah ada sholat. Itu dibuktikan dari Quran surat Maryam ayat 31. Nabi Musa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 12. Nabi Zakaria, Quran surat Ali Imran ayat 38 sampai 39. Jadi semuanya itu sudah melaksanakan sholat, cuman syariatnya tidak sesempurna yang saat ini. Begitu. Nah, kapan diturunkan Al-Quran itu? Ada 2 tahap. Tahap pertama itu diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, yakni turun di Baitul Izzah atau langit dunia. Jadi
Kalau yang tahap pertama ini diturunkan secara langsung utuh, tapi jangan kita bayangkan dalam bentuk buku ya, jangan, karena itu firman Allah, kita tidak diberitahukan seperti apa bentuknya. Jadi diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah utuh. Kemudian barulah tahap kedua ini mulai dari Senin 10 Agustus 610 Masehi ini diturunkan mulai dari bertahap, dari mulai Quran surat Al-Alaq hingga surat Al-Maidah ayat ketiga. Diturunkan secara berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di sini menjadi sebuah perdebatan ya akan kepastian kapan turunnya Al-Qur'an. Ini saya ambil yang 21 Ramadan ini karena berdasarkan dari penelusuran oleh seorang ahli sejarah Islam, yakni Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini terkenal dengan buku sejarah nabinya, sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman dari beberapa ahli sejarah juga ada perbedaan, ada yang mengatakan tanggal 7 Ramadan, ada yang 14, ada yang 17, ada yang 21, ada yang bahkan 28. Tapi yang saya ambil yang lebih otentik insya Allah ini 21 Ramadan. Nah, bagaimana dengan yang di Indonesia? Di Indonesia itu 17 Ramadan diperingati nuzulul Quran. Nah, itu untuk dasarnya dari mana saya juga belum menemukan. Tapi insya Allah yang penting kita tidak usah mempermasalahkan kapan turunnya, tanggalnya tepatnya kapan. Paling tidak dengan adanya turunnya Al-Quran ini kita harusnya semakin mengimani akan adanya Al-Quran, akan kebenaran dari Al-Quran. Berikutnya pembukuan atau kodifikasi. Jadi pada saat itu penulisan Al-Quran pada zaman dahulu sewaktu diwahyukan selama 22 tahun dan seterusnya itu tidak langsung ditulis dalam sebuah buku, melainkan melalui pelepah kurma, kulit kayu, bahkan ditulis di batu. Jadi menulisnya bukan Nabi Muhammad, melainkan Zaid bin Sabit saat itu yang menuliskan. Jadi berbagai cara ditulisnya karena saat belum ada kodifikasi atau pembukuan. Nah, tapi juga dihafalkan. Banyak penghafal dari kalangan sahabat yang menghafalkan Al-Quran meskipun hanya ditulis menggunakan pelepah kurma, kulit kayu dan lain sebagainya, tapi ingatan mereka luar biasa. Nah, barulah pada zaman Khalifah Abu Bakar di latar belakangi banyaknya para sahabat penghafal Quran yang gugur di medan perang maupun sakit, beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengkoordinasi pembukuan Al-Quran. Jadi pembukuan Al-Quran ini atas usul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu karena banyaknya yang meninggal, para penghafal yang meninggal, dikhawatirkan nanti Al-Quran juga akan ikut hilang. Salah satu tanda diangkatnya ilmu agama adalah meninggalnya para ulama. Nah, di sini sama, dikhawatirkan itu Al-Quran akan menghilang, maka Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar untuk mengadakan pembukuan. Tetapi Abu Bakar awalnya menolak karena menganggap itu di zaman Rasulullah tidak diajarkan dia. Tetapi karena Umar ini punya logika yang sangat bagus, dikhawatirkan nanti hilang, ini adalah ijtihad atau usaha, maka Abu Bakar setuju. Nah, Pak, kok ada yang mengatakan kalau buku yang mushaf Al-Quran yang kita pegang ini adalah Rasm Utsmani. Nah, jadi saya mengatakan bahwa yang kita pegang adalah buku atau pembukuan dari zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu tidak mengawali pembukuan, melainkan Utsman bin Affan ini menyatukan logat-logat bahasa Al-Quran. Jadi pada saat pembukuan pertama itu masih menggunakan 7 logat ya dalam bahasa Arab. Kalau di tempat kita itu ada logat Jawa, logat Sunda misalnya. Di Arab juga banyak logatnya. Karena dikhawatirkan nanti terjadi perselisihan dan penafsiran Al-Quran, sehingga pada zaman Khalifah Utsman bin Affan ini
para penghafal Quran dikumpulkan, kemudian disatukan logat-logatnya, disepakati logat pembacanya seperti ini, misalkan seperti itu. Nah, ya, jadi itu ya tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna, kemudian isinya pun dijaga oleh Allah hingga akhir zaman, kemudian pewahyuannya juga dilaksanakan secara berangsur-angsur atau mutawatir, pembukuannya juga diawali pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hingga kemudian di akhirnya pada zaman Utsman bin Affan logat-logatnya disatukan. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan atau saran, bisa kalian tulis di kolom komentar atau juga bisa disampaikan melalui Google Classroom. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.